Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarmu hari ini? Iya, semoga kalian tetap selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya anak-anak, Pak Guru hanya berpesan kepada kalian tetap patuhi 3M. Ya, 3M yaitu 1. Menggunakan masker, 2. Mencuci tangan pakai sabun, dan yang ketiga tetap jaga jarak. Ya, belum memulai materi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Selesai. Ya anak-anak, hari ini kita akan membahas tema 5, subtema 1, pembelajaran ke-1. Sebelum lanjut ke materi, adapun tujuan pembelajaran sebagai berikut. Anak-anak, hari ini kamu akan belajar tentang pahlawan. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan pahlawan? Pahlawan adalah orang yang berjuang dengan gagah berani dalam membela kebenaran. Indonesia banyak sekali pahlawan. Seperti yang ada di buku cetak kalian, bisa dilihat di situ. Ada Sultan Hasanuddin, Sultan Iskandar Muda, dan masih banyak lagi. Ya, selanjutnya coba amati gambar berikut. Ya, situ ada gambar apa ya? Iya betul, di situ ada gambar seorang anak sedang menolong atau membantu kakek menyeberang jalan. Ya, jadi kesimpulannya, yang namanya menolong atau membantu orang lain dengan ikhlas, berani dan gigih merupakan sikap yang dimiliki oleh para pahlawan. Itu. Dan untuk menghargai mereka, kamu bisa meneladani sikap kepahlawanannya. Selanjutnya, bagaimanakah perjuangan para pahlawan di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam? Yuk kita bahas bareng-bareng. Sambil lihat gambar di samping. Ya, di situ ada pokok bacaan Raja Purnawarman Panji Segala Raja. Ya, kita baca. Ya, setelah membaca teks tadi, teks Raja Purnawarman, yuk, apa saja perjuangan yang dilakukan Raja Purnawarman? Aku mau tanya. Ya, betul. 1. Membangun saluran Gomati dengan menggunakan aliran sungai Citarum untuk memperlancar saluran air ke seluruh kerajaannya, Kerajaan Tarumanegara, terutama mempermudah mata pencarian para petaninya. Itu. Yang kedua, keberaniannya dalam memimpin pasukan perang angkatan laut dalam melawan bajak laut di Tarumanegara. Jadi dulunya itu di sekitaran Kerajaan Tarumanegara, itu di pantai-pantainya itu banyak sekali bajak laut yang mau menyerang Tarumanegara, seperti itu. Nah, dan selanjutnya, sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman apa saja yo? Iya betul. 1. Berani, 2. Rela berkorban, 3. Pantang menyerah, 4. Patriotisme, 5. Nasionalisme dan cinta tanah air. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda merupakan sultan yang paling besar dalam masa Kesultanan Aceh, yang berkuasa dari 1607 sampai dengan 1636. Ya, perjuangan Sultan Iskandar Muda adalah 1. Membangun angkatan perang, yang kedua penataan pemerintah melalui pembagian wilayah yang disebut mukim, dan membuat peraturan negara. Yang ketiga, memimpin serangan besar-besaran melawan Portugis. Sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Sultan Iskandar Muda yaitu 1. Kerja keras, 2. Pantang menyerah, 3. Anti penjajah, 4. Cinta tanah air. Ya, selama menjadi Raja Aceh, Sultan Iskandar Muda menunjukkan sikap anti penjajah. Sikap ini nampak terwujud di dalam menghadapi bangsa-bangsa asing yang datang ke Aceh. Contohnya Portugisnya peninggalan Sultan Iskandar Muda. Itu banyak sekali sebenarnya peninggalannya, tapi Pak Guru hanya menyampaikan beberapa saja. 1. Masjid Baitur Rahman, 2. Taman Sari Gunungan. Ya, Taman Sari Gunungan itu dibuat oleh Sultan Iskandar Muda untuk istrinya. Ya, yang ketiga Masjid Tua Indrapuri.
Yang keempat, Benteng Indah Patra. 5, Meriam Kesultanan Aceh. Meriam ini pemberian dari Kesultanan Turki, karena Kesultanan Aceh itu bekerja sama dengan Kesultanan Turki waktu itu. Yang keenam itu Makam Sultan Iskandar Muda. Ya, itu tadi penjelasan tentang kerajaan-kerajaan pada masa Hindu, Buddha, dan Islam. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat cahaya. Sebelum ke sifat-sifat cahaya, Pak Guru mau tanya dulu, siapa yang tahu pengertian tentang cahaya? Iya, betul. Cahaya adalah energi berupa gelombang elektromagnetik kasat mata yang memiliki panjang gelombang 380 sampai dengan 750 nanometer. Ya, dan sifat-sifat cahaya tersebut dibagi menjadi 4, yaitu cahaya dapat merambat lurus, yang kedua cahaya dapat menembus benda bening, yang ketiga cahaya dapat dipantulkan, yang keempat cahaya dapat dibiaskan. Oke, mari kita bahas satu persatu sifat-sifat cahaya tersebut. Yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Ya, seperti gambar di samping bisa kalian lihat. Di situ ada percobaan, ada 3 karton dan 1 lilin. Nah, itu kartonnya dilubangi sejajar lurus. Nah, itu ketika diluruskan semua kita bisa melihat cahayanya. Tapi ketika salah satu karton digeser, itu kita tidak bisa melihat cahaya lilin tersebut. Nah, itu yang membuktikan bahwa cahaya dapat merambat lurus. Ya, yang kedua, coba kita lihat di gambar. Ya, di situ ada percobaan menggunakan senter dan gelas bening, ya, terus dinding. Ya, ketika senter kita nyalakan, cahaya senter tersebut dapat menembus gelas. Ya, seperti itu. Jadi itulah percobaan yang dinamakan cahaya dapat menembus benda bening. Sifat cahaya selanjutnya yaitu cahaya dapat dipantulkan. Nah, pemantulan itu sendiri dibedakan menjadi 2, yaitu pemantulan teratur dan pemantulan baur. Pemantulan teratur adalah pemantulan yang berkas pantulnya sejajar. Ya, pemantulan teratur dapat terjadi di benda yang mengkilap atau licin. Contohnya di cermin. Dan pemantulan baur umumnya terjadi pada tanah rata atau air yang bergelombang. Nah, silakan kalian mencoba bercermin, pasti muncul bayangan kalian. Nah, itulah yang disebut cahaya dapat dipantulkan. Ya, sifat cahaya yang terakhir yaitu cahaya dapat dibiaskan. Apabila cahaya merambat melalui 2 zat yang berbeda kerapatannya, maka cahaya tersebut akan dibelokkan. Peristiwa pembelokan cahaya tersebut setelah melewati media rambatannya yang berbeda itulah yang disebut dengan pembiasan. Ya, jadi pada gambar di samping, kalau kita lihat gambar pensilnya itu ya, pensilnya seperti patah, padahal aslinya tidak. Itu adalah yang disebut cahaya dapat dibiaskan, yaitu pembiasan. Nah, Pak Guru cukupkan penyampaian materi hari ini ya. Jadi bisa Pak Guru ambil kesimpulan yang tadi dari pertama yaitu menolong orang lain dengan ikhlas, berani dan gigih merupakan sikap yang dimiliki oleh para pahlawan, dan kita juga dapat mencontoh sikap-sikap pahlawan yang sudah kita pelajari tadi. Dan yang terakhir ada juga sifat-sifat cahaya ya yang perlu kalian ingat, yaitu sifat cahaya dapat merambat lurus, menembus benda bening, terus cahaya dapat dipantulkan dan cahaya dapat dibiaskan. Oke ya, Pak Guru akhiri, kalian tetap jaga kesehatan, tetap di rumah ya. Sekali lagi Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.